Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sepatu lari jenis apa sih yang sebenarnya cocok buat kita sesuai dengan kebutuhan kita karena bakal beda-beda banget. Ini harus kalian pahami sebelum membeli sepatu lari. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Siapa di antara kalian yang pernah beli sepatu lari udah mahal, udah kita tabung terus kebeli gitu ya, tapi kok rasanya sakit pada saat kita pakai untuk berlari, atau merasa sepatu tersebut tuh nggak cocok banget sama kaki kita. Nah, harus kalian pahami bahwa sepatu lari itu diciptakan bener-bener spesifik buat kebutuhan kalian loh. Jadi jenisnya banyak banget sesuai dengan kebutuhan kita. Kalian harus paham apa atau sepatu jenis yang mana yang benar-benar kalian butuhkan. Jangan asal pilih, atau lebih parahnya lagi cuman suka sama desain dan warnanya aja, kemudian kalian pilih. Belum tentu sepatu tersebut cocok buat kebutuhan kalian. Jadi gimana dong cara pilihnya? Sebenarnya kalian harus paham dulu kebutuhan kalian itu apa, baru kalian bisa memilih sepatu lari jenis apa sih yang sesuai atau yang sepertinya cocok buat kita pakai untuk berlari. Nah, ada beberapa jenis sepatu lari, khususnya yang akan kita bahas dalam video ini adalah sepatu-sepatu road ya, road running atau sepatu yang lari di aspal atau di jalan lah. Bukan sepatu track and field, bukan sepatu trail, jadi fokusnya ke road running atau sepatu lari yang untuk di jalanan gitu ya. Jadi kita mulai aja jenis-jenis sepatu lari atau segmennya atau tipenya ya di kategori road running. Jadi kita nggak akan ngebahas lari-lari yang lain, trail run ataupun field and track, itu karena sepatunya beda banget. Kalau ini di jalanan lah intinya, mau di aspal, mau di jalan tanah, yang penting jalan atau bisa bisa dilewatin kendaraan yang normal lah ya gitu. Jadi teman-teman larinya di sana. Oke, kategori yang pertama adalah Max Cushion Shoes. Max Cushion Shoes ini sesuai dengan namanya, dia bakal empuk banget. Ciri-ciri sepatunya itu tebel midsole-nya dan dia bakal empuk banget. Untuk kenyamanan udah nggak usah diragukan lagi kalau Max Cushion Shoes. Kalau dia nggak nyaman ya bukan Max Cushion Shoes namanya. Fokusnya dia untuk kenyamanan tentu saja ground contact-nya akan rendah atau rasa tanah yang kita injak itu bakal minimal banget. Ya tujuannya untuk easy run dan juga untuk recovery run. Pokoknya yang slow pace, yang pelan-pelan untuk menikmati lari, tapi butuh kenyamanan yang ekstra. Max Cushion Shoes adalah sepatunya, tapi dia juga punya subkategori. Ada base atau dasar, kemudian ada ultra cushion, kemudian ada yang minimum. Meskipun namanya minimum, dia nggak yang keras juga karena dia masih masuk kategori Max Cushion. Kalau base ya standar-standar aja. Kalau Ultra Cushion ini lembut banget lah ya. Tapi dia resikonya akan lebih berat karena midsole-nya pasti akan lebih tebal. Kalau minimum dia midsole-nya akan lebih tipis dibandingkan dengan yang base ataupun yang Ultra Cushion. Tapi lebih ringan pastinya karena butuh support yang lebih sedikit. Kemudian lanjut ke kategori atau segmen yang kedua, yaitu segmen daily trainer. Daily trainer ini adalah sepatu yang paling kita butuhkan sebenarnya, atau kalau teman-teman pemula yang nggak tahu bingung mau pilih sepatu lari yang mana, ya sebenarnya daily trainer adalah pilihan yang terbaik. Daily trainer ini ciri-cirinya dia sepatunya badak. Kenapa badak? Karena umurnya harus panjang. Sepatu lari yang paling sering kita pakai untuk latihan ya harusnya daily trainer. Daily trainer ini harus bisa mencakup berbagai macam latihan. Daily trainer itu bisa dipakai untuk easy run atau recovery run kayak Max Cushion Shoes, tapi
tidak akan bisa selembut Max Cushion Shoes juga gitu ya. Bisa dipakai tempo, bisa dipakai long run, bahkan bisa dipakai race day juga sebenarnya. Dan dia juga ada 3 subkategori, ada base atau klasik daily trainer saya nyebutnya seringnya. Kemudian ada high cushion daily trainer. Kemudian yang terakhir ada minimum cushion. Sebenarnya sama ya, kayak Max Cushion Shoes itu subkategorinya ada 3 juga. Base ini atau classic daily trainer ini yang standar aja, cenderung lebih firm ya, cenderung lebih keras midsole-nya. Cuman kalau high cushion ini sekarang udah mulai banyak daily trainer tapi yang empuk. Meskipun demikian, kalau daily trainer harus dipakai berbagai macam latihan, harus mampu, kemudian harus badak, itu syaratnya bisa dipakai untuk daily trainer. High cushion ini juga banyak sih, contohnya kayak Asics Nova Blast, kemudian kalau Nike ada Nike Invincible, itulah adalah contoh daily trainer yang empuk. Kalau di lokal ada HZ Veloz itu juga bisa. Kemudian kalau base nih contohnya ada Nike Pegasus serinya itu menurut saya base. Kemudian ada minimum cushion yang dia lebih tipis midsole-nya, tapi jelas ini akan lebih enak dipakai kenceng, cepat gitu ya. Lebih masuk dipakai latihan tempo-tempo gitu. Kalau yang high cushion ini lebih condong ke max cushion, jadi lebih akan berat sepatunya. Karena pasti midsole-nya akan lebih tebal. Kemudian kita lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu stability. Stability ini apa nih? Stability adalah sepatu yang sebenarnya cocoknya untuk teman-teman yang butuh tingkat kestabilan yang lebih tinggi pada saat berlari. Jadi sepatu itu kan menyokong kebutuhan kita. Tapi ada teman-teman kita yang dia itu kayak gampang sakit, atau kalau kakinya banyak gerak, goyang-goyang pada saat kita pakai lari, itu mudah cedera. Nah, stability ini membantu teman-teman yang seperti itu karena menjaga kaki kita agar nggak banyak goyangan, terutama ke kanan dan juga ke kiri. Cocok banget buat teman-teman yang underpronation dan juga overpronation agar menjaga sepatunya itu tetap stabil gitu ya. Jadi kakinya nggak banyak bergerak. Akhirnya otot di kaki kita akan lebih terjaga keamanannya. Ini biasanya sepatunya berat-berat banget, mirip Max Cushion Shoes karena teknologinya bakal banyak yang dipakai. Dan ini subnya juga banyak, ada base, ada high cushion, ada juga minimum cushion. Tapi ini fungsinya sama ya. Kalau yang base ya dia stabil biasa aja. Kemudian high cushion ini juga dia stability shoes itu biasanya agak keras. Tapi kalau high cushion dia lebih empuk, lebih nyaman gitu ya. Cuman jelas dia tidak akan stabil yang base ataupun yang minimum karena dia akan lebih stacknya pendek tapi lebih ringan gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah speed shoes. Speed shoes ini sepatu yang cenderung dipakai untuk temporan, interval, sepatu yang butuh kecepatan tinggi lah ya, bisa dibilang seperti itu. Biasanya dia itu tipis-tipis banget, kemudian ringan-ringan banget, dan dia tidak awet. Itu adalah hal yang normal karena kalau tebel-tebel, terutama outsole-nya, itu dia akan lebih berat dari yang seharusnya. Speed shoes ini kan nggak butuh jarak yang jauh, atau jaraknya yang dipakai biasanya hanya deket-deket aja. Dan juga di track juga bisa dipakai gitu ya. Stability-nya tinggi, ringan, traksinya harus sebaik mungkin. Dan dia kalau misalnya empuk, ya jangan nyari speed shoes. Karena kalau speed shoes empuk itu agak jarang ya. Dia juga ada 3, yang base, kemudian yang max cushion. Ada loh speed shoes yang max cushion, tapi jangan diharapkan max cushionnya ini setinggi sepatu-sepatu yang lain. Karena kalau speed shoes itu jelas akan lebih keras dibandingkan sepatu yang lain. Ada yang minimum. Nah, kalau speed shoes itu enak banget untuk kenceng, tapi kalau untuk jarak jauh, saya rasa tidak cocok bagi teman-teman yang pemula. Karena kerjanya otot itu akan lebih keras. Tapi kalau jarak pendek, itu bakal mantap banget karena sepatunya ringan. Diajak ngebut itu bakal enak banget. Ini bakal saya jamin kalau speed shoes dipakai kenceng ya, sesuai namanya ya. Jadi
karakternya itu sepatunya tipis-tipis, pendek-pendek, kemudian outsole-nya itu tipis-tipis gitu ya. Dan bobotnya itu bakal ringan banget. Kemudian selanjutnya ada, kalau tadi ada daily trainer, sekarang ada yang namanya super trainer. Apa nih kok ada super trainer? Sebenarnya super trainer ini agak baru ya, karena sebelumnya nggak ada sih. Kemudian super trainer ini apa? Sebenarnya fungsinya sama dengan daily trainer, cuman dia sudah ada platnya. Platnya itu macam-macam, ada carbon plate, ada nylon plate atau rods, macam-macam lah. Yang jelas dia ada platnya, yang mana tambahan untuk efisiensi tenaga. Jadi tenaganya itu kayak lebih efisien untuk kita gunakan berlari ya. Tapi fungsinya sama, super trainer ya trainer, dia menunjang teman-teman untuk latihan. Harusnya bisa dipakai berbagai macam latihan, tapi bukan untuk recovery run. Kalau untuk recovery run jelas Max Cushion Shoes yang tadi ya, yang lebih mumpuni karena akan keempukannya yang akan kita lebih butuhkan gitu ya. Kalau super trainer ini daily trainer tapi mempunyai teknologi plat yang mana menjadikan latihan kita di intensitas tinggi itu akan lebih baik. Sama sebenarnya ada base, high cushion, dan juga ada minimum. Contoh super trainer yang base seperti ada berbagai macam sih, kayak ini Asics Magic Speed, kemudian apalagi ya, kalau high cushion itu ada kayak Boston 12, itu adalah contoh-contoh yang dia super trainer tapi tetap empuk atau nyaman gitu ya, meskipun nggak bisa ngalahin yang Max Cushion Shoes atau yang sepatu yang memang fokusnya ke empuknya gitu ya. Oke, ini super trainer. Dan yang terakhir yang sering kita temui yaitu adalah racing shoes. Racing shoes adalah sepatu yang tujuannya untuk balapan atau racing. Sepatu yang udah pasti syarat utamanya adalah carbon plate ataupun sejenisnya. Jadi fitur-fiturnya itu bisa menunjang efisiensi berlari kita. Running ekonominya akan lebih efisien. Running ekonomi itu apa? Jadi kita dengan tenaga sesedikit mungkin tapi bisa mendapatkan energi yang seoptimal mungkin gitu ya. Jadi nggak boros tenaga. Itu harus pakai racing shoes atau plat karbon tersebut. Tapi ini tidak disarankan untuk pemula karena sebenarnya super trainer juga bukan untuk pemula. Jadi karena ada teknologi plat karbon ini banyak hal-hal negatif yang bisa ikut kalau kita tidak siap menggunakan racing shoes. Ini udah pernah kita bahas kerugian-kerugian kalau pakai racing shoes. Salah satunya adalah cedera, itu udah pasti. Jadi hati-hati teman-teman yang pemula tapi nyari sepatu karbon itu saya rasa nggak perlu. Kemudian dia juga ada 3 sama aja, ada yang base, ada yang max cushion atau high cushion, ada yang minimum. Kalau max cushion jelas dia itu lebih berat kayak Alpha Fly gitu ya. Kalau yang base ini kayak Nike Vaporfly bisa, atau Asics Metaspeed Edge kayak gitu ya. Kemudian yang minimum atau yang klasik ini kayak Adidas Takumi Sen, itu juga minimum banget. Tapi cushionnya minim tapi lebih ringan gitu ya. Atau kayak apalagi ya, ya mungkin teman-teman lebih paham lah. Nah, racing shoes ini nggak cocok buat teman-teman pakai lari sehari-hari atau dipakai untuk mungkin hanya CFD-an aja tapi pace-nya pelan, itu nggak cocok. Ya tapi balik lagi tergantung teman-teman sekalian, kalau mau gaya-gayaan ya pakai racing shoes gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui dari racing shoes. Kalau racing shoes dan super trainer itu sebenarnya bukan untuk pemula gitu ya. Ya, tapi balik lagi itu semua tentang kebutuhan dan juga ya apa yang sebenarnya menjadi tujuan lari kalian sih. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis sepatu yang sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tergantung sekarang kebutuhan kalian di yang seperti apa segmen sepatunya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari jenis-jenis sepatu lari sesuai dengan kebutuhan kalian. Semoga bisa membantu dan memilih
Sepatu yang benar-benar tepat buat kebutuhan kalian. Nggak ngasal aja untuk memilih sepatu lari. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.